Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin, qamarin nabiyyin, wa sidratil muntahal arifin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur, sehingga detik hari ini, menit hari ini, Allah memampukan kita, Allah membisahkan kita untuk bersama melangkahkan kaki melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga kita menjadi manusia yang terus bersyukur, sehingga juga bertambah kenikmatan yang Allah berikan. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, untuk bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika sudah bertambah iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan ini adalah bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab adalah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat suci. Mengapa disebut peristiwa yang suci dan agung? Karena di dalam bulan Rajab ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah, yaitu Isra Mi'raj, atau biasa kita dengar Isra Mi'raj. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita setiap hari membaca Al-Quran, dan bahkan kita sudah ada yang sebagian dari kita ini bisa menghafal Quran. Dan perlu kita ketahui bahwasannya di dalam Quran 30 juz dan 114 surat, hanya satu surat saja dan satu ayat saja Allah mensematkan, Allah memperkenalkan asma Allah
di dalam Isra Mi'raj. Surat apa? Surat Al-Isra. Bunyinya seperti apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah telah memperkenalkan asma-Nya, tidak ada di dalam Quran kecuali tidak ada di dalam Quran yang 30 juz tersebut. Di dalam Qurannya itu ada subhanalladzi. Kita cari juz 1 sampai juz 30, tidak ada kecuali 1 juz itu, surat Al-Isra. Subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, memperjalankan seorang hambanya. Memperjalankan siapa? Siapa yang disebut hamba ini? Kita, bukan. Ulama, bukan. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa misi. Misi apa? Misi kesucian jiwa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasul diperjalankan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Mengapa yang diberangkatkan baginda Rasul, dan kenapa bukan Allah saja yang memperjalankan baginda Rasul? Kenapa harus malaikat Jibril yang memperjalankan baginda Rasul? Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasannya setiap kita yang terlahir di bumi ini itu atas wasilah. Wasilah siapa? Wasilah kedua orang tua kita, terutama wasilah ayah. Kalau tidak ada ayah, bisa jadi hari ini kita tidak akan bisa lahir ke muka bumi. Hadirin sidang Jumat yang bahagia, mengapa Allah tidak langsung memperjalankan baginda Rasul? Ini memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita itu hidup butuh wasilah. Kalau tidak ada wasilah, kita tidak akan kenal siapa yang ada di sebelah kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diperjalankan pada malam hari. Mengapa tidak pagi hari baginda Rasul diperjalankan? Mengapa tidak siang hari atau sore hari baginda Rasul diperjalankan oleh Allah melalui malaikat Jibril? Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasannya doa yang mustajabah bukan hanya sholat tahajud, tetapi di antara maghrib dan isya itu ada doa yang mustajabah. Coba kita perhatikan diri kita masing-masing. Tidak perlu memperhatikan orang lain. Kita perhatikan diri masing-masing. Apakah kita selama ini sholat langsung jalan? Allahumma lantas jalan. Berarti selama ini kita telah mengingkari nikmat Allah. Apa salah satunya? Bisa menikmati sholat maghrib dan ketemu sholat isya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Haram itu tempat yang sangat suci, tempat yang sangat sakral di hadapan umat Islam, terlebih Masjidil Aqsa. Ini gambaran kepada kita semua. Masjidil Haram itu gambaran badan kita. Sebisa mungkin jangan memakan makanan yang haram, karena kata Rasul, antara haram dengan yang halal itu samar-samar. Artinya apa? Subhat. Kita harus pandai-pandai yang namanya melihat antara yang halal dengan yang haram. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Al-Aqsa. Al-Aqsa ini gambaran jiwa kita atau ruh kita. Ruh kita ini ketika lahir itu
sesuai dengan baginda Rasul sabdanya. Apa sabdanya? Ketika Bani Adam telah lahir ke muka bumi, itu sesuai dengan fitrahnya atau suci. Berarti kita ada tugas, ada kewajiban untuk mensucikan jiwa kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang sesuai diajarkan baginda Rasul di sabdanya, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kita pemahamannya, orang yang sedang sekarat baru ditalkin atau dibisik kalimat-kalimat. Sekarang pertanyaannya, jikalau dia bisa menyebutkan kalimat tersebut, beruntung dia. Tapi ketika kita bimbing dia tidak bisa menyebut, baru sampai kalimat la ilaha, siapa yang bertanggung jawab? Kita atau dia yang kita bimbing? Makanya perlu adanya, mumpung nafas kita masih ada di kandung hayat, kita menemui orang-orang atau menemui seorang ulama atau menemui seorang guru mursyid untuk membimbing kita dengan talqin zikir. Karena sampai kapanpun, sampai ila yaumin qiyamah, kita tidak akan lepas yang namanya melanggar perintah Allah, dan tidak akan lepas digoda oleh syaitan. Karena kita punya 12 lubang. Apa 12 lubang itu? Mata kanan, kiri, kuping kanan, kuping kiri, hidung kanan, hidung kiri, mulut, lalu dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, lalu bodong, lalu kelamin yang di depan, lalu dubur kita. 12 lubang itulah yang akan terus menerus membuat kita was-was. Pernahkah kita merasakan ketika ruku ada yang keluar dalam penis kita, atau ketika lagi ruku itu ada yang keluar bekas sisa kencing kita? Pasti, karena ulama fikih sudah mengajarkan ketika buang air kecil diwajibkan untuk berdehem 3 kali, dan itu diajarkan sampai detik hari ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sekitarnya ada keberkahan dan Allah tunjukkan ayat-ayat Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini satu pelajaran, wa huwas samiul basir. Banyak dari kalangan kita selalu menyalahkan apa yang sudah dijalankan selama ini. Apa? Ketika bayi lahir itu diazankan. Menurut mereka tidak perlu diazankan. Bahkan penelitian di Amerika Serikat, mereka ketika bayinya masih dalam kandungan dan bayinya sudah keluar dalam kandungan, mereka selalu mendengarkan lagu-lagu rohani. Apa iya kita seorang muslim ketika anak lahir tidak diazani? Perlu kita ketahui bahwasannya bayi lahir itu tidak mendengarkan apapun, tidak bisa melihat apapun kecuali mendengarkan kalimat yang kita azani, kalimat tauhid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, betapa agungnya peristiwa Isra Mi'raj ini, sehingga telah Allah abadikan dalam surat Al-Isra. Dari 30 juz tersebut, Allah ambil 1 juz itu, surat Al-Isra, untuk memberitahukan kepada kita perjalanan kita ini masih panjang, dan perjalanan kita tidak akan bisa selamat kalau tidak bisa atau tidak menemui guru mursyid dengan talqin zikir. Karena kata Rasul, barang siapa yang masuk dengan kalimat la, barang siapa yang masuk ke bentengku adalah la ilaha illallah, maka dia selamat dari apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنبياء رسولك وملائكة المقربين، وارض عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فيا قاضي الحاجات إنك سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والقهر والوباء والفضل من ظهر منها وما بطن من بلد خاصة وبلدان المسلمين عامة في إندونيسيا بالصحة بدن والعافية بالسلامة بصحة بدن والعافية، إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة ولا تسمعوا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فإنما التسبية من صفوف تأخر الصلاة استووا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim.